Perkenalkan, nama saya Daniatul Lutfiyah, NIM 2319123. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Sebab-sebab mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Yang pertama yaitu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan berupa surat Al-Anfal ayat 30 yang artinya, wahai Rasulullah SAW, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang engkau telah biasa tidur di atasnya. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Yasrib. Yang kedua yaitu adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin yang tinggal di Mekah, terutama Nabi Muhammad SAW, sangat menderita. Mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan akibat perbuatan dari kaum kafir Quraisy. Mereka mendengar bahwa orang-orang Yasrib telah banyak yang memeluk agama Islam. Orang-orang Yasrib juga mengadakan perjanjian tolong-menolong kepada Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan dukungan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bertambah marahlah kaum kafir Quraisy. Setiap hari Nabi Muhammad SAW selalu mendengar berita bahwa sahabat-sahabatnya itu dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib. Yang ketiga yaitu adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib, ada beberapa orang Yasrib yang telah melakukan atau sudah memeluk agama Islam. Mereka datang ke Mekah pada musim haji yang berjumlah 6 orang. Pada suatu malam, mereka bertemu Rasulullah SAW dan mereka itu berasal dari keturunan Khazraj. Setelah memperkenalkan diri, Rasulullah SAW mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Akhirnya mereka menerima ajakan beliau pada tahun 11 dari kenabian. Orang-orang Yasrib yang pertama masuk Islam. Lalu mereka berenam kembali dari kota Mekah menuju ke Yasrib untuk menyiarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Yasrib. Mereka berjanji akan kembali pada musim haji yang akan datang. Pada musim haji yang akan datang, pada tahun 12 kenabian, mereka benar-benar datang memenuhi janjinya. Mereka datang bersama 7 orang dari Yasrib. Nabi Muhammad SAW akhirnya membaiat di Bukit Aqobah yang disebut dengan Baiat Aqobah pertama. Isi dari Baiat Aqobah pertama: 1. Hendaklah kalian semua menyembah Allah yang Maha Esa dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, janganlah kamu mengambil hak orang lain tanpa izin. Yang ketiga, janganlah kamu melakukan zina. Yang keempat, janganlah kamu membunuh anak-anak. Yang kelima, janganlah kamu berdusta dan berbuat kedustaan. Yang keenam, janganlah kamu menolak perkara yang baik. Yang ketujuh, hendaklah kamu mengikuti Rasulullah SAW baik dengan terpaksa maupun tidak. Yang kedelapan, janganlah kamu merebut sesuatu perkara dari ahlinya kecuali melihat dengan nyata kekafirannya orang-orang yang mengerjakan perkara itu dengan tanda bukti atau keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kekafirannya. Yang kesembilan, hendaklah kamu mengatakan kebenaran hak dimanapun Anda berada
dan janganlah kamu takut atau khawatir terhadap celaan orang dalam mengerjakan agama Islam. Yang keempat yaitu permintaan penduduk Yasrib agar Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Pada musim haji tahun ke-13 kenabian, banyak penduduk Yasrib yang ingin menjalankan ibadah haji. Mereka berjumlah 75 orang, diantaranya 73 laki-laki dan 2 orang perempuan, yang terdiri dari 63 laki-laki dari kaum Khazraj dan 11 laki-laki dari golongan Aus dan 2 perempuan dari golongan Khazraj. Islam mengerjakan wukuf di padang Arafah pada waktu matahari terbenam. Berangkatlah mereka dari Bukit Aqobah di Mina. Setelah sampai, mereka berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dan juga paman beliau yang bernama Abbas. Rasulullah SAW membaiat 75 orang dengan baiat kedua yang disebut dengan baiat Aqobah Al-Kubra. Penduduk Yasrib meminta agar Nabi Muhammad SAW hijrah ke negeri Yasrib dan menjadi pemimpin di sana. Selanjutnya yaitu peristiwa-peristiwa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Kepala suku Quraisy dikumpulkan pada hari Sabtu akhir bulan Safar tahun 13 dari kenabian. Pertemuan itu diselenggarakan pada suatu gedung yang bernama Darun Nadwah. Mereka yang hadir antara lain Utbah bin Rabi'ah dan Soibah bin Rabi'ah, wakil dari Bani suku Abdi Syamsin. Peserta yang hadir kurang lebih 100 orang, yang terdiri dari kabilah-kabilah di kota Mekah dan sekitarnya. Adapun yang dibicarakan pada pertemuan tersebut adalah bagaimana cara menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dan semangat Islam yang menyala-nyala, terutama di kota Yasrib. Setelah rapat dimulai, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa orang. Ada yang berpendapat sebaiknya dijaga saja Nabi Muhammad SAW agar tidak berani keluar. Ada yang berpendapat juga lebih baik Nabi Muhammad SAW dipenjara dalam rumah dan makanan cukup dilemparkan saja. Dan ada juga yang berpendapat bahwa sebaiknya ditangkap dan dimasukkan ke dalam peti sampai Nabi Muhammad SAW itu binasa. Namun Abu Jahal juga mengusulkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu harus dibunuh secepatnya dengan mengambil 5 orang pemuda dari suku Quraisy yang gagah, perkasa, dan berani, memencung kepala Nabi. Apabila kelima orang tersebut telah membawa Nabi Muhammad SAW ke hadapan kita, akan diberi hadiah paling sedikit 100 dinar. Pendapat Abu Jahal akhirnya disetujui dan rapat pun ditutup. Karena ada rencana dari kaum kafir Quraisy, pada waktu itu ada 2 orang sahabat Nabi yang membantu Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Yasrib dengan aman, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib. Pada pagi hari, Nabi Muhammad bertutup muka dan kepala beliau untuk menuju ke rumah Abu Bakar. Sampainya di rumah Abu Bakar terkejut melihat kedatangan Rasulullah SAW yang terburu-buru. Setelah masuk dan berkata pada Abu Bakar, Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah, yaitu pergi dari kota Mekah ke kota Madinah. Akhirnya Abu Bakar menjawab, dengan saya ya Rasul. Rasulullah pun menjawab, ya, dengan izin Allah. Lalu Abu Bakar menangis dan berkata, ambillah salah satu atau kedua dari ekor unta saya untuk kendaraan Tuan. Nabi Muhammad SAW memilih untuk unta terbaik punya Abu Bakar, yang mana baru saja dibeli dengan 8.000 dirham. Untanya bernama Al-Buswa.
Setelah itu Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya. Abu Bakar berkemas dan meminta keluarganya untuk menyiapkan bekal, yaitu Asma bin Aisyah putrinya menyiapkan bekal makanan dan pakaian. Abu Bakar berpesan kepada Abdullah putranya supaya setiap hari mendengarkan komentar-komentar orang Quraisy dengan kepergiannya dengan Rasul, dan kepada pembantunya Amr bin Fuhairah untuk mengembala kambing di dekat Gua Sur. Lalu Nabi Muhammad SAW memanggil Ali, berpesan agar bermalam dan tidur di tempat tidur beliau dan berselimut yang biasa dipakai oleh beliau. Selain itu, beliau berpesan Ali agar mengembalikan barang titipan untuk dikembalikan ke pemiliknya. Lalu Ali bin Abi Thalib berhijrah ke Yatsrib bersama keluarga Nabi Muhammad SAW. Upaya Rasulullah yang pertama yaitu Rasulullah bersembunyi di Gua Sur yang terletak di Gunung Sur. Nabi Muhammad SAW bersembunyi dari incaran kaum kafir Quraisy sampai 2 hari. Nabi Muhammad bermalam di Gua Sur. Pada waktu tengah malam, setelah dibersihkannya dari binatang, Rasulullah SAW masuk ke Gua Sur untuk bersembunyi. Kemudian Allah menyuruh laba-laba yang beribu jumlahnya bersarang di Gua Sur, agar apabila kaum kafir Quraisy melewati Gua Sur, mereka mengira bahwa Rasulullah SAW tidak masuk di Gua Sur. Oleh karena itu, pintu penuh dengan sarang laba-laba di atas, dan ada sarang dan telur merpati di bawahnya. Ketika tiba di Gua Sur, para pemuda yang bersenjata bingung, kehilangan jejak Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Bakar masuk, mereka mengira bahwa ketika Abu Bakar masuk, tentu telur burung pecah dan sarang laba-laba itu berserakan, serta sarang laba-laba akan rusak dan hancur. Akhirnya, padahal tidak ada yang hancur. Akhirnya mereka kembali dengan tangan yang kosong. Selama di Gua Sur, Nabi Muhammad SAW dibantu beberapa orang, yaitu Abdullah putra Abu Bakar yang membawa berita dari Mekah, dan ada Aswa putri Abu Bakar yang setiap petang membawa makanan dari rumah untuk diberikan Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Pembantu dari Abu Bakar, Amr bin Fuhairah, yang disuruh Abu Bakar untuk mengembala kambing, akhirnya di sana diperasnya air susu kambing yang digembala untuk diminum oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Untuk menghindari ancaman dari kaum kafir Quraisy, Nabi menyamar sebagai penunjuk jalan. Pada hari keempat, Rasulullah SAW meninggalkan Gua Sur, dan Rasulullah mengendarai unta dan Abu Bakar mengendarai unta lainnya dengan Amr bin Fuhairah. Mereka menyusuri tepi Laut Merah menuju ke Yatsrib. Abdullah bin Waqid dan Amr bin Fuhairah adalah orang yang diberi upah untuk menunjukkan jalan ke Yatsrib. Akhirnya sampailah Nabi ke Yatsrib. Dalam perjalanan, Abu Bakar sering ditegur dan disapa oleh orang-orang yang mengenalinya. Hal ini dikarenakan Abu Bakar adalah seorang bangsawan dan hartawan yang sering berpergian jauh untuk berdagang. Berbeda dengan Rasulullah SAW, beliau pun pernah berpergian jauh, tetapi bukan seorang wartawan, sehingga dalam perjalanannya tidak dikenali dengan orang lain. Pada suatu hari, Abu Bakar bertemu dengan seseorang lalu bertanya kepadanya, "Siapa yang bersamamu?" Abu Bakar menjawab, "Inilah sahabatku yang menunjukkan jalan untuk ke Yatsrib." Dengan jawaban Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW hanya diam, karena beliau mengerti apa yang dimaksud oleh Abu Bakar. Ada bantuan dari Allah untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad sampai ke Yatsrib.
bersama sahabatnya. Itu saja materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.